Larasati berdiri di depan singgasana ayahnya, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena pengkhianatan yang baru saja menamparkan wajahnya. Di hadapan para pejabat istana dan keluarganya, saudara tirinya, Arya Wicaksana, menuduhnya dengan suara lantang. "Ayahanda, bukti sudah jelas. Ramuan mematikan yang meracuni Paduka berasal dari kamar Larasati. Apakah kita harus menutup mata hanya karena ia darah dagingmu?" Suara Arya mengandung racun yang lebih tajam dari pedang, sementara tatapannya penuh kemenangan. Larasati tahu bahwa ini bukan sekadar tuduhan, melainkan perangkap yang telah lama direncanakan. "Ayahanda, aku tidak bersalah." Larasati berseru dengan air mata mengalir di pipinya. Ia memohon, namun raja yang sedang sakit itu memalingkan wajahnya. "Diam!" Suara raja yang lemah namun penuh amarah menggema di balairung istana. "Kamu telah mencoreng kehormatan keluarga dan mengkhianati darah bangsawan. Kamu akan diasingkan dari kerajaan ini, Larasati. Jangan pernah kembali." Perkataan itu menghancurkan hati Larasati. Baginya, tidak ada hukuman yang lebih kejam daripada diusir dari tanah kelahirannya, tanpa kesempatan untuk membersihkan nama baiknya. Malam itu, Larasati berjalan sendirian menyusuri hutan gelap dengan tubuh lemah dan hati yang patah. Langit menangis bersamanya, hujan deras mengguyur seolah ingin menghapus jejak langkahnya. Setiap ranting yang patah di bawah kakinya, setiap kilat yang menyambar di langit, terasa seperti mencerminkan kekacauan yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, hanya terus melangkah tanpa tujuan hingga akhirnya tiba di tepi pantai yang sunyi. Di hadapannya, ombak menghantam karang seolah menyuarakan amarah dunia. Di tengah keputusasaannya, Larasati berlutut di atas pasir basah, menengadahkan wajahnya ke langit. "Jika benar aku bersalah, ambillah nyawaku sekarang. Tapi jika aku tidak bersalah, tunjukkan jalanku. Beri aku kekuatan untuk membalas mereka yang telah menghancurkan hidupku." Teriaknya dengan suara yang pecah oleh isak tangis. Namun, hanya suara angin dan deburan ombak yang menjawab. Tiba-tiba, sebuah suara lembut namun menakutkan terdengar di belakangnya. "Putri yang malang, apa yang kau cari di tempat sunyi ini?" Larasati menoleh dan mendapati seorang wanita anggun berdiri di sana, mengenakan pakaian hijau yang memancarkan cahaya lembut. Wajah wanita itu cantik namun dingin, matanya seperti menyimpan rahasia lautan yang tak terhingga. "Aku adalah Ratu Samudra, penjaga lautan ini. Aku mendengar seruanmu, dan aku datang untuk menawarkan bantuan," ucap wanita itu. Larasati menatapnya dengan penuh harap, namun ragu menyelimuti hatinya. "Apa yang bisa kau lakukan untukku? Aku telah kehilangan segalanya, keluargaku, kehormatanku, bahkan tempatku di dunia ini," ujarnya. Ratu Samudra tersenyum tipis, senyuman yang indah namun menyimpan kekuatan yang luar biasa. "Aku bisa memberimu rumah baru di bawah samudra. Aku bisa memberimu kekuatan yang tak tergoyahkan. Namun, ada harga yang harus kau bayar," katanya dengan suara penuh teka-teki. "Apa harganya?" Larasati bertanya dengan suara bergetar. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan, bahkan nyawanya pun tidak berharga. Ratu Samudra mendekatinya, angin laut yang dingin menyelimuti tubuh Larasati. "Kau harus meninggalkan kehidupan manusiamu. Kau akan menjadi bagian dari lautan, abadi dan kuat, tetapi tak akan pernah lagi menyentuh daratan. Pilihan ada di tanganmu, Larasati." Larasati terdiam, matanya menatap lautan yang gelap, seolah mencoba mencari jawabannya di antara gelombang yang bergulung. Hidupnya di daratan sudah berakhir, tidak ada yang tersisa untuk diperjuangkan. Dengan napas panjang, ia akhirnya berkata, "Aku menerima tawaranmu." Saat kata-kata itu terucap, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan tubuh Larasati perlahan terselimuti cahaya hijau. Suara ombak bergemuruh lebih keras, seolah-olah menyambut ratu baru mereka. Hari itu, Dewi Larasati mati, dan Nyi Roro Kidul lahir. Transformasi Larasati menjadi penguasa lautan berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia hanyut bersama angin. Kesadaran Larasati tenggelam dalam dinginnya air laut yang menyelimutinya, membawa ingatannya tentang kehidupan sebelumnya menghilang satu persatu. Ketika ia membuka matanya, ia telah berada di sebuah istana megah di dasar laut. Dinding-dindingnya berkilauan seperti berlian, dengan bebatuan karang yang memancarkan cahaya hijau zamrud. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk laut bergerak dengan penuh hormat, memanggilnya dengan nama baru, Ratu Nyi Roro Kidul. Namun, keindahan istana itu tidak mampu menghapus kepedihan di hati Larasati.
Dalam kesendiriannya, ia sering memandangi permukaan laut, mengenang kehidupan lamanya. Setiap kali ia teringat suara ayahnya yang penuh amarah atau tatapan licik Arya Wicaksana, dadanya terasa sesak. Aku adalah bagian dari laut sekarang, bisiknya, mencoba menerima kenyataan. Namun, setiap kali ia melihat bayangan dirinya di permukaan air, ia merasa asing. Wajah itu adalah miliknya, tetapi bukan dirinya yang dulu. Meski begitu, Nyi Roro Kidul menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kekuatannya yang baru bisa melindungi lautan dan isinya. Ia melihat bagaimana manusia serakah merusak ekosistem laut, menangkap ikan secara berlebihan, dan mencemari air dengan limbah. Amarahnya memuncak ketika ia menemukan sekumpulan ikan mati mengambang di permukaan laut, akibat racun dari kapal manusia. Jika mereka tidak menghormati laut, aku akan menjadi murka yang menghukum mereka, gumamnya dengan suara penuh tekad. Suatu malam, sebuah kapal nelayan besar melintasi wilayah kekuasaannya. Para nelayan yang tamak menggunakan jaring besar, menangkap ikan tanpa pandang bulu hingga karang pun hancur karena ulah mereka. Nyi Roro Kidul muncul dari ombak, mengenakan kebaya hijau yang berkilauan dalam cahaya bulan. Matanya memancarkan kemarahan yang tak tertahankan. Beraninya kalian menginjakan kaki di wilayahku tanpa menghormati laut ini. Serunya, suaranya bergema seperti guntur, membuat para nelayan gemetar ketakutan. Pemimpin nelayan itu, seorang pria tua yang keras kepala, mencoba menantangnya. Kami hanya mencari nafkah, laut bukan milikmu, teriaknya. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan tajam. Dengan satu gerakan tangannya, ombak besar muncul, menghantam kapal itu hingga terombang-ambing. Para nelayan berteriak minta ampun, dan hanya ketika mereka melemparkan sebagian hasil tangkapannya kembali ke laut, ombak itu berhenti. Laut ini bukan milik siapapun, tetapi ia harus dihormati. Langgar hukumku lagi, dan kalian tidak akan kembali ke daratan, ancamnya sebelum menghilang ke dalam gelombang. Namun, tidak semua manusia membuatnya marah. Suatu hari, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tepi pantai, menangis karena perahunya yang kecil terhanyut oleh ombak. Anak itu tampak begitu tulus, memohon kepada laut untuk mengembalikan perahunya. Hati Nyi Roro Kidul tergerak. Ia memerintahkan ombak untuk membawa perahu itu kembali ke tepi. Anak itu terkejut namun penuh rasa syukur, mengucapkan terima kasih kepada laut. Aku akan selalu menjaga laut ini, kata anak itu sambil mengusap pasir dengan tangannya. Kata-kata itu membuat Nyi Roro Kidul sadar bahwa tidak semua manusia serakah. Masih ada yang tulus, yang menghargai lautan sebagaimana mestinya. Meskipun ia telah menemukan perannya sebagai pelindung lautan, bayangan masa lalunya terus menghantui. Setiap kali ia melihat daratan dari kejauhan, ia merasakan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Arya Wicaksana mungkin telah merampas segalanya darinya, tetapi Nyi Roro Kidul bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan manusia lain merusak lautan seperti ia telah dirusak oleh ambisi manusia. Jika aku tak bisa kembali ke daratan, aku akan memastikan daratan tidak menyentuh lautku, katanya pada dirinya sendiri, menatap cakrawala dengan tekad membara. Di dasar laut, ia mulai membangun pasukan. Makhluk-makhluk gaib dari seluruh penjuru lautan datang untuk mengabdi padanya. Naga laut yang legendaris, manusia duyung yang anggun namun mematikan, dan roh-roh laut yang tak kasat mata semuanya bersumpah setia kepadanya. Mereka memandang Nyi Roro Kidul bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai pelindung dan ibu dari lautan. Dengan kekuatan ini, ia bersumpah untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut, meskipun itu berarti ia harus berhadapan dengan manusia yang ia benci sekaligus ia kasihi. Hari itu, laut sedang tenang, namun di istana bawah laut, Nyi Roro Kidul merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah panggilan magis bergema di kedalaman, menembus istananya yang megah. Suara itu membawa nada keputusasaan, bercampur dengan keberanian yang tak biasa. Ia segera tahu bahwa suara itu berasal dari seorang manusia yang memohon bantuannya. Dengan rasa ingin tahu bercampur waspada, ia muncul ke permukaan, mengikuti arah suara hingga menemukan seorang pria muda yang duduk bersimpuh di atas pasir. Pria itu adalah Pangeran Jagat Pramudia dari Kerajaan Mataram, seorang pemuda tampan dengan sorot mata tajam yang dipenuhi tekad. Pakaiannya berlumuran lumpur, rambutnya basah oleh keringat, namun wajahnya menunjukkan keyakinan yang kuat. Ratu Pantai Selatan, jika kau benar-benar ada, aku memohon padamu. Bantu aku melindungi kerajaanku dari kehancuran, serunya dengan suara lantang, meskipun jelas bahwa ia gemetar di hadapan kebesaran lautan.
Nyi Roro Kidul muncul dari ombak, tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang lembut. Wajahnya dingin namun memikat, tatapannya tajam menusuk hati. Pangeran Jagat terkejut, tetapi ia menunduk hormat. "Siapakah kau yang berani memanggilku?" tanya Nyi Roro Kidul dengan nada datar, namun ada nada ancaman di baliknya. "Aku adalah Jagat Pramudya, pangeran dari Mataram. Kerajaanku sedang terancam oleh musuh yang ingin merebut tanah kami. Aku datang memohon kekuatan darimu, wahai Ratu Samudra, agar aku bisa melindungi rakyatku," jawabnya dengan penuh keyakinan. Nyi Roro Kidul menatapnya lama, membaca kejujuran di matanya. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Tidak seperti manusia serakah yang biasanya ia temui, Jagat memohon bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rakyatnya. Hal itu menggoyahkan hatinya, tetapi ia tidak menunjukkan perasaannya. "Kau datang dengan permintaan besar, Pangeran Jagat. Apa yang bisa kau tawarkan sebagai gantinya?" "Kekuatan tidak datang tanpa pengorbanan," ucapnya. Jagat terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku bersedia memberikan apapun, bahkan nyawaku, jika itu yang kau minta." Jawabannya membuat Nyi Roro Kidul tersenyum samar. "Nyawamu tidaklah cukup. Aku tidak membutuhkan kehidupanmu, Pangeran. Tetapi aku akan memberimu kekuatan untuk melindungi kerajaanmu dengan satu syarat, setiap bulan purnama, kau harus datang ke pantai ini dan memperbarui ikatan kita. Jika kau melanggar, kekuatan itu akan menjadi kutukan bagi dirimu dan keturunanmu," katanya dengan tegas. Jagat merasa ragu sejenak, tetapi rasa tanggung jawabnya terhadap kerajaannya lebih besar daripada ketakutannya terhadap syarat tersebut. "Aku bersumpah, wahai Ratu, aku akan mematuhi perjanjian ini. Berikan aku kekuatan untuk membawa kedamaian bagi kerajaanku," katanya sambil bersimpuh. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan ombak laut mulai berputar di sekeliling mereka. Ia mentransfer sebagian kekuatannya kepada Jagat, mengikat jiwa mereka dalam sebuah perjanjian magis yang tak terputuskan. Dengan kekuatan baru itu, Pangeran Jagat kembali ke kerajaannya. Ia memimpin pasukan dengan keberanian dan strategi yang luar biasa, mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Kabar tentang kemenangan Mataram menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan Jagat dipuja sebagai pahlawan. Namun, di tengah euforia itu, ia mulai melupakan janjinya kepada Nyi Roro Kidul. Bulan purnama datang dan pergi, tetapi Jagat tidak kembali ke pantai selatan. Ia terlalu sibuk dengan kemenangan dan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul merasakan pelanggaran itu. Setiap purnama yang berlalu tanpa kehadiran Jagat membuat hatinya terasa lebih dingin, lebih pahit. "Janji manusia selalu rapuh," gumamnya dengan suara penuh luka. Ia tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga diingatkan kembali pada pengkhianatan masa lalunya. Amarahnya mulai membara, dan ia bersumpah bahwa pelanggaran ini tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Ia mulai merencanakan kutukan yang akan menghantui Jagat dan keturunannya, sebuah pelajaran bagi manusia bahwa janji kepada penguasa lautan tidak pernah bisa dianggap enteng. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahayanya di atas laut yang tenang. Namun, di dasar laut, istana Nyi Roro Kidul dipenuhi oleh amarah yang membakar dinginnya air. Ia duduk di singgasana kristal zamrudnya, dikelilingi oleh para pengikutnya yang hanya berani menunduk dalam diam. Pangeran Jagat telah melanggar janjinya. Sudah 3 purnama berlalu, dan pria itu tidak datang untuk memperbarui ikatan mereka. "Aku memberinya kekuatan untuk melindungi rakyatnya, tetapi ia membalasnya dengan pengkhianatan," ujar Nyi Roro Kidul, suaranya menggelegar seperti badai. Ratu Samudra tidak bisa melupakan perasaan sakit yang menggerogotinya. Pengkhianatan Jagat mengingatkannya pada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia kembali teringat wajah Arya Wicaksana, saudara tirinya yang dulu merebut segalanya darinya. "Manusia selalu sama," gumamnya. Namun, kali ini, ia bukanlah Dewi Larasati yang tak berdaya. Ia adalah Nyi Roro Kidul, penguasa lautan, dan ia memiliki kekuatan untuk membalas pengkhianatan itu. Nyi Roro Kidul memanggil para penjaga gaibnya. Mereka berkumpul di aula besar istana, sosok-sosok mistis dengan tubuh yang bercahaya dan mata yang memancarkan kebijaksanaan kuno. "Bawa aku kabar tentang Pangeran Jagat. Aku ingin tahu bagaimana ia hidup dengan janji yang telah ia khianati," perintahnya. Salah satu penjaga, seorang manusia duyung bernama Lirnaya, melaporkan bahwa Jagat kini sibuk merayakan kejayaannya. Ia menikmati pujian rakyatnya, mengabaikan kewajiban yang telah ia sumpahkan di pantai selatan. Mendengar itu, amarah Nyi Roro Kidul meledak.
Ia berdiri, mengangkat tangannya ke arah permukaan laut. Angin kencang tiba-tiba berhembus, mengaduk lautan yang tadinya tenang. Gelombang besar muncul, menggulung-gulung seolah menggambarkan kemarahan sang ratu. Jika ia lupa akan janjinya, maka aku akan mengingatkannya dengan kutukan, ucapnya. Ia mengangkat kedua tangannya lebih tinggi, memanggil kekuatan lautan untuk menjadi hukuman yang abadi. Kutukan itu ia tujukan bukan hanya pada jagat, tetapi juga kepada keturunannya. Mulai hari ini, setiap raja yang memerintah di tanah Mataram akan memiliki hubungan gaib dengan lautan. Mereka akan membutuhkan restuku, tetapi jika mereka melanggar hukumku, mereka akan kehilangan segalanya, kerajaan, nyawa, bahkan kehormatan mereka. Kata-katanya bergaung di seluruh penjuru samudra, menjadi hukum baru yang mengikat darah para penerus kerajaan Mataram. Di kerajaan Mataram, badai besar tiba-tiba melanda tanpa peringatan. Angin menerbangkan atap-atap rumah, hujan deras membanjiri desa-desa, dan ombak besar menghantam pelabuhan, menghancurkan kapal-kapal. Pangeran Jagat, yang sedang merayakan keberhasilannya, dikejutkan oleh bencana itu. Ia segera teringat perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul. Wajahnya pucat, dan rasa bersalah melingkupi dirinya. Ini pasti murka sang ratu, bisiknya. Namun, sudah terlambat. Kutukan itu telah terpatri, tidak hanya pada dirinya, tetapi juga pada darah yang mengalir dalam tubuhnya. Malam itu, dalam tidurnya, Jagat bermimpi. Ia melihat sosok Nyi Roro Kidul berdiri di tengah badai, mengenakan kebaya hijau yang berkilauan. Wajahnya cantik, tetapi matanya penuh kemarahan. Aku memberimu kekuatan, tetapi kau membalasnya dengan melupakan janjimu. Ingatlah ini, Jagat Pramudya, setiap pemimpin yang memerintah Mataram akan tunduk pada kekuasaanku. Pengkhianatanmu tidak hanya melukai diriku, tetapi juga generasi yang akan datang, katanya dengan nada dingin. Ketika Jagat terbangun, tubuhnya gemetar, dan ia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam itu, Jagat mencoba menebus kesalahannya. Ia kembali ke pantai selatan, membawa persembahan untuk Nyi Roro Kidul. Namun, sang ratu tidak muncul. Ombak tetap tenang, tetapi ada keheningan yang menusuk hati. Jagat tahu bahwa kutukan itu tidak bisa dicabut. Ia meninggalkan pantai dengan rasa penyesalan yang mendalam, sementara di dasar laut, Nyi Roro Kidul memandangnya dari kejauhan, hatinya masih terbelah antara kemarahan dan kesedihan. Tahun-tahun berlalu, dan kutukan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang berbisik di seluruh kerajaan Mataram. Para raja yang mewarisi tahta tidak dapat mengabaikan kehadiran gaib sang ratu pantai selatan. Setiap purnama, mereka mengirim persembahan ke laut, berupa bunga, kain hijau, dan dupa, berharap agar amarahnya tidak menyentuh kerajaan mereka. Namun, di balik semua upaya itu, ketakutan tetap menghantui istana. Hujan deras yang tiba-tiba atau badai yang melanda selalu dianggap sebagai tanda peringatan dari sang ratu. Di tengah kekhawatiran itu, berdirilah Raja Darmawijaya, salah satu keturunan langsung dari Pangeran Jagat. Raja Darmawijaya adalah sosok pemimpin yang tegas dan ambisius, tetapi ia merasa terganggu oleh beban kutukan yang diwariskan kepadanya. Dalam diam, ia membenci perjanjian leluhurnya dengan Nyi Roro Kidul. Mengapa aku harus tunduk pada penguasa laut? Lautan bukanlah bagian dari kerajaanku, geramnya suatu malam. Ia memutuskan untuk mengabaikan persembahan bulanan yang menjadi tradisi turun-temurun. Keputusan itu segera membawa dampak. Malam pertama bulan purnama tanpa persembahan, istana Mataram dilanda malapetaka. Angin kencang merobohkan tembok-tembok, dan banjir menyapu desa-desa di sekitar ibu kota. Raja Darmawijaya hanya bisa memandang dengan mata penuh ketakutan. Namun, ia terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya. Ini hanyalah kebetulan, ujarnya kepada para penasihatnya, meskipun hatinya penuh keraguan. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul menyadari bahwa Raja Darmawijaya telah melanggar hukum yang ia tetapkan. Ia berdiri di balkon istananya, memandang ke arah Mataram dari dalam kedalaman laut. Kesombonganmu, Raja, akan menjadi kehancuranmu, katanya dengan suara dingin. Ia memutuskan untuk tidak hanya menghukum sang raja, tetapi juga memberi pelajaran kepada seluruh kerajaannya. Ia mengirim utusannya, Lirnaya, untuk memperingatkan Darmawijaya sekali lagi. Lirnaya muncul di tepi pantai, wujudnya bersinar dalam cahaya bulan purnama. Para penjaga kerajaan yang berjaga di pantai melarikan diri ketakutan ketika melihat sosok gaib itu. Keesokan harinya, pesan Nyi Roro Kidul sampai ke telinga Raja Darmawijaya, kembalikan persembahanmu,
atau Mataram akan jatuh dalam kegelapan. Namun, sang raja menolak. Aku tidak akan diperintah oleh seorang makhluk gaib, jawabnya dengan angkuh. Ia memerintahkan tentaranya untuk meningkatkan pengamanan di pantai, seolah kekuatan manusia bisa melawan murka lautan. Pada malam bulan purnama berikutnya, amarah Nyi Roro Kidul mencapai puncaknya. Ombak besar datang tanpa henti, menghancurkan pelabuhan Mataram dan menenggelamkan kapal-kapal dagang yang sedang bersandar. Namun, tidak hanya itu yang terjadi. Kutukan yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang kini mulai merasuki Raja Darmawijaya. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam, melihat dirinya tenggelam di tengah samudera, dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib yang memanggil namanya dengan suara menyeramkan. Mimpi itu menjadi nyata ketika, suatu malam, Darmawijaya menghilang tanpa jejak. Para penjaga terakhir melihatnya berjalan menuju pantai dengan mata kosong, seolah-olah sedang dalam pengaruh sihir. Mereka berusaha menghentikannya, tetapi angin kencang tiba-tiba melumpuhkan mereka. Di tepi laut, mereka melihat sosok Nyi Roro Kidul muncul dari ombak, mengenakan kebaya hijau yang berkilauan. Ia memandang Darmawijaya dengan tatapan dingin sebelum membawanya ke dalam gelombang yang ganas. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Setelah malam itu, Mataram tenggelam dalam ketakutan. Para bangsawan segera mengembalikan tradisi persembahan kepada Nyi Roro Kidul, tetapi mereka tahu bahwa darah Darmawijaya telah menjadi pengingat abadi. Kutukan sang ratu bukan hanya legenda, itu adalah kenyataan yang akan selalu membayangi setiap raja yang memimpin. Di dasar laut, Nyi Roro Kidul memandang takhta kosong Darmawijaya dengan tatapan penuh kepuasan. Manusia harus belajar bahwa lautan bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan, katanya, sebelum kembali menghilang dalam kedalaman. Sepeninggal Raja Darmawijaya, kerajaan Mataram berada dalam kekacauan. Para bangsawan berusaha menjaga stabilitas kerajaan, tetapi bayangan kutukan Nyi Roro Kidul terus menghantui mereka. Di tengah kekacauan itu, muncul pewaris muda bernama Pangeran Arya Kusuma, putra tunggal Darmawijaya. Arya adalah seorang pemuda yang cerdas dan berani, tetapi sejak kecil ia dibesarkan dengan cerita tentang kutukan keluarga mereka. Meskipun demikian, ia tidak pernah benar-benar percaya bahwa nasibnya telah ditentukan oleh perjanjian leluhurnya dengan Sang Ratu Samudra. Ketika Arya dinobatkan menjadi raja, ia memutuskan untuk menghadapi legenda itu secara langsung. Aku tidak akan membiarkan kerajaanku terus hidup dalam ketakutan, katanya dalam pidatonya. Namun, berbeda dengan ayahnya yang angkuh, Arya memilih jalan yang lebih bijak. Ia memutuskan untuk kembali mengunjungi pantai selatan, bukan dengan persembahan, melainkan dengan keberanian untuk berbicara langsung dengan Nyi Roro Kidul. Dalam hatinya, ia ingin mengakhiri kutukan itu, jika memang ia benar-benar ada. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Arya berdiri di tepi pantai, sendirian. Ombak besar bergulung-gulung, seolah merespons keberaniannya. Wahai Ratu Pantai Selatan, jika kau mendengar suaraku, aku memohon agar kau hadir. Aku adalah pewaris Darmawijaya, tetapi aku datang bukan untuk melawanmu. Aku hanya ingin memahami, serunya lantang. Beberapa saat berlalu tanpa jawaban, tetapi kemudian angin laut berubah dingin, dan kabut hijau mulai menyelimuti pantai. Dari dalam kabut, Nyi Roro Kidul muncul, mengenakan kebaya hijau yang berkilauan. Ia memandang Arya dengan tatapan dingin, tetapi ada sedikit rasa penasaran dalam matanya. Kau adalah keturunan pengkhianat. Mengapa kau datang ke hadapanku tanpa persembahan? Tanyanya dengan suara yang menggema. Arya menunduk hormat, tetapi tidak menunjukkan rasa takut. Aku tidak datang untuk menawarimu persembahan, Ratu. Aku datang untuk memahami mengapa kutukan ini harus terus berlanjut. Apakah tidak ada cara untuk mengakhiri dendam ini? Nyi Roro Kidul terkejut dengan keberanian Arya. Tidak seperti Darmawijaya atau raja-raja sebelumnya, Arya tidak menunjukkan kesombongan atau ketakutan yang berlebihan. Ia hanya ingin mencari keadilan. Kau berbicara seolah-olah kutukan ini adalah salahku sepenuhnya, jawab Nyi Roro Kidul. Leluhurmu yang memulai ini, melanggar janji yang ia buat. Aku hanya menjalankan hukum yang telah ia setujui. Namun, sesuatu dalam tatapan Arya menyentuh sisi rapuh sang ratu. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya pewaris pengkhianatan, tetapi seorang pemuda yang benar-benar peduli pada masa depan rakyatnya. Hatinya yang selama ini dipenuhi kemarahan mulai goyah. Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, kau harus membuktikan bahwa kau berbeda dari leluhurmu, ucap Nyi Roro Kidul akhirnya. Aku akan memberimu satu ujian. Jika kau berhasil,
aku akan mempertimbangkan untuk mencabut hukum ini. Tetapi jika kau gagal, nasibmu akan lebih buruk daripada ayahmu. Arya menerima tantangan itu tanpa ragu, meskipun ia belum tahu apa yang harus ia hadapi. Nyi Roro Kidul memberinya waktu 7 hari untuk kembali ke pantai, dan ia harus membawa sesuatu yang berharga tetapi tidak terlihat, kuat tetapi tidak memaksa. Arya terdiam, mencoba memahami maksud teka-teki itu. Aku akan kembali, Ratu, katanya sebelum Nyi Roro Kidul menghilang kembali ke dalam ombak. Dalam perjalanan pulang, Arya tidak hanya membawa kebingungan, tetapi juga rasa penasaran yang mendalam. Ia bertanya pada para penasihat kerajaan, tetua desa, bahkan para pendeta, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti tentang teka-teki sang ratu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya tentang memecahkan teka-teki, tetapi juga tentang memahami apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Nyi Roro Kidul. Dalam kesunyian malam, ia mulai merasa bahwa ikatan antara keluarganya dan sang ratu tidak hanya soal kutukan, tetapi juga tentang sebuah hubungan yang lebih rumit, sebuah ikatan yang tidak pernah sepenuhnya ia pahami. 7 hari berlalu dengan cepat. Pangeran Arya Kusuma menghabiskan setiap malam dengan merenung, mencari arti dari teka-teki yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul, berharga tetapi tidak terlihat, kuat tetapi tidak memaksa. Para penasihat kerajaan memberikan beragam saran, mulai dari persembahan harta karun hingga benda pusaka kerajaan. Namun, Arya merasa semua itu bukan jawaban yang tepat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Nyi Roro Kidul menginginkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diraih dengan kekuatan semata. Di malam terakhir sebelum ia kembali ke pantai, Arya duduk sendirian di taman istana. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga melati yang sedang mekar. Ia memejamkan mata, mencoba mendengar suara hatinya di tengah kegelisahan. Tiba-tiba, ia teringat nasihat ibunya yang telah lama tiada, keberanian yang sejati bukanlah melawan musuh dengan pedang, melainkan dengan hati yang tulus. Ia membuka matanya, dan untuk pertama kalinya, Arya merasa bahwa jawabannya mungkin bukan terletak pada benda apapun, melainkan pada dirinya sendiri. Keesokan malamnya, Arya berdiri kembali di tepi pantai selatan. Bulan purnama bersinar terang, cahayanya memantul di permukaan laut yang tenang. Ia membawa hanya satu hal, dirinya sendiri. Ia berdiri tegap, menanti kehadiran Sang Ratu Samudra. Tidak butuh waktu lama sebelum angin laut berubah dingin, dan kabut hijau mulai menyelimuti pantai. Dari dalam kabut, Nyi Roro Kidul muncul, anggun dan megah, dengan mata tajam yang memandang Arya penuh selidik. Kau kembali, ucap Nyi Roro Kidul singkat. Apa yang kau bawa untuk memenuhi ujianmu? Arya menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku membawa diriku, Ratu. Tidak ada yang lebih berharga daripada keberanian untuk menghadapimu. Tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang tulus. Untuk memohon pengampunanmu, dan tidak ada yang lebih tak terlihat selain niat baik yang aku bawa malam ini. Nyi Roro Kidul terdiam, memandangi Arya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Untuk pertama kalinya, seorang pewaris takhta berbicara kepadanya tanpa rasa takut atau kesombongan, tetapi dengan kejujuran yang tulus. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada Arya, sebuah ketulusan yang tidak pernah ia temui dari leluhur sang pangeran. Kau berani datang ke hadapanku dengan tangan kosong? Tanya Nyi Roro Kidul, suaranya dingin, tetapi matanya mengamati dengan penuh perhatian. Aku tidak datang dengan tangan kosong, Ratu, jawab Arya dengan tenang. Aku membawa harapan rakyatku dan keinginan tulus untuk memutus siklus dendam ini. Aku tahu leluhurku bersalah, dan aku tahu aku tidak bisa menghapus dosa mereka. Tapi aku bersedia memberikan hidupku untuk membuktikan bahwa aku tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Suaranya tegas, tetapi ada kesedihan yang mendalam di dalamnya. Nyi Roro Kidul mendengar setiap kata dengan saksama. Perlahan, wajahnya melunak, dan tatapan dinginnya berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. Kau berbeda dari ayahmu, bahkan dari leluhurmu, ucapnya pelan. Keberanianmu tidak terletak pada kekuatan fisik, tetapi pada hati yang tulus. Namun, memutuskan kutukan bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Ia mendekat ke Arya, dan suaranya menjadi lebih rendah, hampir seperti bisikan. Jika kau ingin kutukan ini berakhir, kau harus menjadi jembatan antara daratan dan lautan. Kau harus berjanji untuk menghormati lautan selamanya, dan kau harus menerima bahwa takdirmu akan selalu terikat denganku. Arya terdiam sejenak, merasakan berat dari kata-kata Nyi Roro Kidul. Ia tahu bahwa menerima syarat ini berarti hidupnya tidak akan pernah benar-benar bebas.
Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rakyatnya dari kutukan yang telah menghantui keluarganya selama berabad-abad. Aku bersedia, Ratu. Jika itu harga yang harus aku bayar, maka aku akan menerimanya. Malam itu, perjanjian baru dibuat. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan ombak besar menggulung di belakangnya. Mulai malam ini, aku akan mencabut kutukan yang melumpuhkan darah keluargamu. Namun, ingatlah ini, Arya Kusuma, setiap raja yang memerintah Mataram harus menghormati laut dan memberiku persembahan. Jika mereka melupakan ini, maka kutukan akan kembali dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Arya mengangguk, menerima takdirnya. Ombak besar menyapu pantai, menghapus jejak langkah Arya, seolah-olah menandai awal dari babak baru dalam hubungan antara daratan dan lautan. Sejak perjanjian baru itu dibuat, suasana di kerajaan Mataram perlahan berubah. Kutukan yang selama ini menjadi bayang-bayang gelap mulai sirna. Ombak yang dulu mengancam kini tenang, dan hasil laut kembali melimpah. Rakyat Mataram merasakan kedamaian yang belum pernah mereka alami selama berabad-abad. Namun, di balik ketenangan itu, Raja Arya Kusuma merasa ada beban baru yang terus menghantuinya. Ia kini hidup dengan sebuah ikatan yang tidak terlihat, tetapi begitu nyata, ikatan dengan Nyi Roro Kidul. Setiap malam bulan purnama, Arya harus pergi ke pantai selatan untuk memastikan perjanjian tetap terjaga. Ia membawa persembahan bunga melati, dupa, dan kain hijau seperti yang diminta. Tetapi lebih dari itu, ia harus hadir dengan hatinya, berbicara dengan Nyi Roro Kidul yang menanti di tepi ombak. Hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang aneh, campuran antara penghormatan, kekaguman, dan rasa saling memahami. Sang Ratu Samudra tidak lagi memandang Arya sebagai pewaris pengkhianatan, tetapi sebagai seorang manusia yang berani menanggung dosa leluhurnya demi menyelamatkan kerajaannya. Di salah satu malam pertemuan mereka, Nyi Roro Kidul memandang Arya dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. "Kau telah memenuhi janjimu dengan baik, Arya," ucapnya. "Tapi apakah kau sadar bahwa hidupmu kini bukan lagi milikmu sendiri? Kau terikat oleh laut, olehku." Arya menatapnya, mencoba memahami makna di balik kata-katanya. "Aku tahu, Ratu, dan aku menerima takdir ini. Jika ini adalah harga untuk kedamaian rakyatku, maka aku tidak akan menyesalinya." Namun, jawaban Arya tidak membuat hati Nyi Roro Kidul tenang. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama berabad-abad. Hatinya yang selama ini dipenuhi dendam dan kemarahan kini mulai luluh setiap kali ia melihat Arya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya menghormati keberanian Arya, tetapi juga mengaguminya sebagai manusia. Tapi ia tahu, cinta antara penguasa laut dan seorang raja manusia adalah sesuatu yang mustahil. Suatu malam, Nyi Roro Kidul memberanikan diri untuk mengungkapkan kegundahannya. "Arya, tidakkah kau pernah bertanya-tanya mengapa aku memberikan ujian itu padamu? Mengapa aku mencabut kutukan itu?" Arya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang tenang, "Karena kau melihat ketulusan di hatiku. Dan mungkin, kau ingin memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki masa lalu." Jawaban itu membuat Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, tetapi juga membawa kesedihan yang mendalam. "Kau benar, tapi ada satu hal yang tidak pernah kau tanyakan, apa yang aku rasakan selama berabad-abad ini, hidup dengan dendam yang tidak pernah benar-benar menyembuhkan hatiku." Arya memandang sang ratu dengan penuh empati. Ia akhirnya menyadari bahwa Nyi Roro Kidul, meskipun terlihat begitu kuat dan agung, adalah sosok yang juga terluka oleh perjanjian masa lalu. "Aku tidak bisa menghapus masa lalu, Ratu," katanya lembut. "Tapi aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan membiarkan sejarah itu terulang. Aku akan menghormati laut, dan aku akan menghormatimu." Kata-kata Arya menggema dalam hati Nyi Roro Kidul, meninggalkan jejak yang tidak dapat ia abaikan. Namun, perasaan yang berkembang di antara mereka tidak pernah bisa dinyatakan. Nyi Roro Kidul adalah makhluk abadi, terikat pada lautan, sementara Arya adalah seorang manusia yang hidupnya terbatas oleh waktu. Sang ratu tahu bahwa semakin ia membiarkan dirinya dekat dengan Arya, semakin sulit baginya untuk melepaskan. Dengan hati yang berat, ia memutuskan bahwa suatu saat, ia harus mengakhiri pertemuan mereka. Pada malam terakhir sebelum Arya kembali ke istana setelah pertemuan rutin mereka, Nyi Roro Kidul menatapnya untuk waktu yang lama. "Ingatlah, Arya," katanya dengan suara yang hampir berbisik. "Aku akan selalu menjaga laut ini dan rakyatmu. Tapi kau harus menjaga jarak dari laut.
Karena jika kita terlalu dekat, kita akan membawa kehancuran, bukan kedamaian. Arya ingin membantah, tetapi ia tahu bahwa kata-kata itu benar. Ia membungkuk hormat, lalu melangkah pergi, meninggalkan jejak di pasir pantai yang perlahan tersapu oleh ombak. Kedamaian yang tercipta di Mataram sejak perjanjian baru antara Arya Kusuma dan Nyi Roro Kidul perlahan mulai menarik perhatian kerajaan-kerajaan tetangga. Kekayaan dari hasil laut yang melimpah dan stabilitas politik yang baru saja terwujud membuat Mataram kembali menjadi pusat kekuatan yang diperhitungkan. Namun, di balik ketenangan itu, muncul rasa iri dari para penguasa lain. Mereka memandang keberhasilan Arya dengan curiga, menyebarkan rumor bahwa sang raja menggunakan kekuatan gaib dari penguasa laut untuk memperkuat kekuasaannya.